Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam kelas 6 pada bab 9, yaitu mengamalkan puasa sunnah. Namun sebelum kita belajar tentang mengamalkan puasa sunnah, ada tujuan pembelajaran yang harus kita ketahui bersama. Yang pertama adalah menjelaskan makna puasa sunnah. Yang kedua, memahami jenis-jenis puasa sunnah. Yang ketiga, menjelaskan ketentuan puasa sunnah. Yang keempat, menjelaskan hikmah dan keutamaan puasa sunnah. Pada materi kali ini yang akan kita pelajari, yang pertama, makna puasa sunnah. Yang kedua, jenis puasa sunnah dan waktu pelaksanaannya. Yang ketiga, ketentuan puasa sunnah. Yang keempat, hikmah dan keutamaan puasa sunnah. Baik anak-anak hebat, materi yang pertama yang akan kita pelajari hari ini yaitu makna puasa sunnah. Puasa berasal dari bahasa Arab yaitu saum atau siam yang artinya menahan diri. Sedangkan menurut istilah bahwa puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa seperti makan dan minum, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Sedangkan tujuan pelaksanaan ibadah puasa yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah, mengendalikan diri dari hawa nafsu, menambah pahala dan amal kebaikan, dan meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa ditinjau dari hukum pelaksanaannya dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama, puasa wajib atau fardu. Puasa wajib merupakan puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dikerjakan oleh umat Islam dengan syarat tertentu. Puasa wajib adalah puasa yang hukumnya wajib, yaitu apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila tidak dikerjakan akan mendatangkan dosa. Seperti puasa di bulan Ramadan, puasa kafarah, dan puasa nazar. Yang kedua, puasa sunnah atau tatawu. Puasa sunnah merupakan puasa yang dianjurkan untuk dikerjakan oleh umat Islam sebagai tambahan dan penyempurna ibadah wajib. Puasa sunnah adalah puasa yang hukumnya sunnah, yaitu apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila tidak dikerjakan tidak berdosa, seperti puasa pada hari Senin dan Kamis. Yang ketiga, puasa makruh. Puasa makruh merupakan ibadah puasa dengan cara dan waktu yang tidak dianjurkan, namun tidak mendatangkan dosa. Hukum pelaksanaannya adalah makruh, yaitu boleh dikerjakan, namun lebih baik ditinggalkan, seperti melaksanakan puasa pada hari Jumat saja atau pada hari Sabtu saja, atau berpuasa yang dapat menjadikan diri menderita. Yang keempat, puasa haram. Puasa haram yaitu melaksanakan puasa pada waktu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukumnya adalah haram. Apabila dikerjakan akan berdosa. Waktu yang dilarang melaksanakan puasa antara lain puasa pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, serta puasa pada hari tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 bulan Dzulhijjah. Setelah tadi kita belajar tentang macam-macam puasa yang ditinjau dari hukum pelaksanaannya, sekarang kita akan belajar tentang jenis puasa sunnah dan waktu pelaksanaannya. Nah, anak-anak hebat,
Jadi jenis puasa sunnah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah dicontohkan dan diamalkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam antara lain: satu, puasa Syawal. Puasa Syawal yaitu berpuasa 6 hari pada bulan Syawal setelah hari raya Idul Fitri. Keutamaan puasa Syawal sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Abu Ayyub berikut ini. Man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittam min syawalin kana kasiyamid dahri. Artinya, barang siapa berpuasa Ramadan lalu melanjutkannya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka itu setara dengan puasa sepanjang tahun. Jenis puasa sunnah yang kedua yaitu berpuasa pada setiap hari Senin dan Kamis. Puasa ini disunnahkan sebagaimana dalam hadis Sahih Muslim disebutkan bahwa ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ditanya, maka beliau menjawab, "Dzaka yaumun ulidtu fihi wa unzila alayya fihi." Rawahul Muslim. Artinya, itu adalah hari kelahiranku dan diturunkannya wahyu kepadaku. Jenis puasa sunnah yang ketiga yaitu puasa Arafah dan yang keempat puasa Asyura. Puasa Arafah yaitu berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah atau 1 hari sebelum hari raya Idul Adha. Sedangkan puasa Asyura yaitu puasa sunnah yang dilaksanakan pada tanggal 10 Muharram. Bulan Muharram merupakan urutan bulan yang pertama dalam kalender Hijriah dan sering disebut dengan Tahun Baru Islam. Jenis puasa sunnah yang kelima yaitu puasa Sya'ban. Yang keenam, puasa di pertengahan bulan Qamariyah. Puasa Sya'ban adalah puasa sunnah yang dilaksanakan pada pertengahan bulan Sya'ban atau nisfu Sya'ban. Sedangkan puasa sunnah di pertengahan bulan Qamariyah yaitu puasa sunnah yang dikerjakan pada Ayyamul Bid, yaitu hari-hari putih, hari yang terang bulan pada malam harinya. Biasanya terjadi pada tanggal 13, 14, dan 15. Disebut hari-hari putih karena terang bulan pada malam harinya dan pada siang hari terang karena matahari. Jenis puasa sunnah yang ketujuh yaitu puasa sunnah Nabi Daud. Sedangkan waktu pelaksanaannya yaitu sehari berpuasa dan sehari tidak berpuasa. Puasa ini disunnahkan menurut kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi Daud alaihissalam. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang berbunyi, "Afdalus siyami saumu Dawuda kana yasumu yauman wa yuftiru yauman." Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya, puasa yang paling utama adalah puasa Nabi Daud. Beliau biasa berpuasa sehari dan tidak berpuasa sehari. Jenis puasa sunnah yang terakhir yaitu puasa Tasu'ah. Puasa Tasu'ah yaitu berpuasa pada tanggal 9 Muharram dengan tujuan untuk mengiringi pelaksanaan puasa sunnah pada tanggal 10 Muharram. Puasa sunnah ini dilakukan adalah sebagai pembeda pelaksanaan puasa orang Yahudi yang juga dilakukan pada tanggal 10 Muharram. Melaksanakan puasa pada tanggal 9 Muharram menjadi sunnah
dan dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bertujuan untuk mengiringi pelaksanaan puasa pada tanggal 10 Muharram keesokan harinya. Hal inilah yang akan membedakan dengan puasa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Nah, anak-anakku sekalian, selanjutnya kita akan mempelajari tentang ketentuan puasa sunnah. Setiap ibadah yang kita lakukan agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hendaklah mengikuti ketentuan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Begitu pula dengan ibadah puasa. Ada beberapa ketentuan yang harus kita ikuti. Kalian tentu masih ingat dengan beberapa ketentuan tentang puasa Ramadan, yaitu syarat dan rukun, serta hal-hal yang membatalkan puasa. Beberapa ketentuan tersebut juga berlaku pada puasa sunnah. Ketentuan tersebut antara lain: 1. Syarat sah puasa sunnah. Syarat sah puasa sunnah yang pertama adalah Islam. Maksudnya, orang yang melaksanakan puasa sunnah haruslah beragama Islam. Yang kedua, mumayyiz, yaitu anak yang telah dapat membedakan antara hal bermanfaat dan berbahaya bagi diri sendiri. Yang ketiga, suci, yaitu tidak dalam keadaan haid atau nifas. Ini khusus bagi wanita ya. Yang keempat, berpuasa pada waktu yang diperbolehkan. Yang kelima, mendapat izin dari suami, khusus bagi wanita yang bersuami. Karena tidak diperbolehkan seseorang wanita bersuami melaksanakan puasa sunnah jika tidak diizinkan oleh suaminya. Sedangkan ketentuan puasa sunnah yang kedua yaitu rukun puasa. Rukun puasa ini mencakup dua hal. Yang pertama, niat, yaitu berniat melaksanakan puasa pada malam harinya. Yang kedua, menahan, yaitu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa di siang hari, mulai terbit fajar hingga tenggelamnya matahari. Selain syarat sah puasa dan rukun puasa, ada juga hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama yaitu makan dan minum dengan disengaja. Yang kedua, muntah dengan disengaja. Yang ketiga, murtad atau keluar dari agama Islam. Yang keempat, keluar dari ketentuan syarat sah puasa. Selain ketiga ketentuan puasa tersebut, ada juga tata cara pelaksanaan puasa sunnah. Tata cara pelaksanaan puasa sunnah sama seperti pelaksanaan puasa pada umumnya, seperti puasa di bulan Ramadan. Perbedaannya hanya terletak pada niatnya saja. Materi terakhir pada pertemuan kali ini yaitu hikmah dan keutamaan puasa sunnah. Sebagaimana layaknya ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti memiliki hikmah atau keutamaan bagi orang yang melaksanakannya. Begitu pula dengan puasa sunnah, juga memiliki hikmah dan keutamaan bagi siapa saja yang melaksanakannya. Secara umum, hikmah dan keutamaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyempurnaan kekurangan ibadah wajib. Yang kedua, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menjaga kesehatan dan kebugaran. Yang keempat, menumbuhkan kepedulian sosial. Dan yang kelima, menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Sekian dulu pembelajaran hari ini dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.